Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kami kali ini ya, teman-teman sahabat dinas sosial dimanapun berada di seluruh Nusantara, khususnya di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin buat video yang agak sedikit santai, karena tadi dari pagi sampai dengan siang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, pada kesempatan kali ini jam 12 teman-teman, jadi waktunya istirahat. Yang lain istirahat, kita bikin video saja. Nah, untuk tema video kali ini saya bersama dengan Mas Alimin. Ya, mungkin teman-teman dinas sosial di Kabupaten Karimun dan dinas sosial Provinsi Kepri sudah familiar ya, sudah tidak asing lagi Mas Alimin ini. Nah, kami akan sedikit mengupas dan mengulas apa sih kegiatan dari Korda ini. Mungkin teman-teman di kecamatan, di kelurahan, desa masih belum banyak yang kenal dengan yang namanya Korda. Nama-namanya mirip dengan saya, Alimin dan Amin. Nah, kadang-kadang masyarakat salah, mau jumpa Alimin, jumpa saya. Mau jumpa saya, ketemunya sama Mas Alimin. Ya, jadi gitu aja lah, sekedar informasi teman-teman. Jadi mari kita bincang-bincang santai dengan Korda Bansos Pangan Kabupaten Karimun. Nah, Mas Alimin silahkan disapa dulu teman-temannya yang ada di provinsi maupun di seluruh Nusantara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sahabat dinas sosial. Perkenalkan, nama saya Alimin. Saya koordinator daerah bantuan sosial pangan program sembako untuk Kabupaten Karimun. Nah, baik teman-teman, mungkin sedikit menjelaskan bahwa ya, gini, baik teman-teman dinas sosial di mana berada. Jadi kami mau nanya-nanya dikit nih sama Mas Alimin selaku Korda nih. Mas Alimin mulai kapan bertugas di dinas sosial Karimun ini? Bertugas di dinas sosial Kabupaten Karimun sekitar 2018 bulan Desember kalau berdasarkan SK. Oh, berarti hampir 4 tahun nih. Iya, 4 tahun, jalan 4 tahun lah gitu ya. Jadi Korda ini ditunjuk langsung, direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditugaskan di masing-masing wilayah pendaftaran waktu itu. Nah, Mas Alim ini sebenarnya dari Undur. Nah, maka ditempatkan di Karimun. Satu kabupaten itu ada satu Korda untuk menangani penyaluran bansos BPNT atau program sembako di masing-masing kabupaten. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugasnya nih Mas Alimin, dibantu dengan siapa saja sih Korda ini? Karena kalau lihat wilayahnya kan cukup luas wilayah Karimun. Jadi Korda ini tugasnya seperti apa dan dibantu oleh siapa saja? Ya, baik, untuk menjalankan tugas di Kabupaten Karimun, Korda tidak hanya bekerja sendiri, tapi Korda bekerja sama dengan pendamping yang ada di kecamatan, yaitu TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Begitu juga dibantu oleh teman-teman pendamping sosial lainnya, yaitu kita kolaborasi dengan PKH, kemudian bekerja sama juga dengan PSM, kemudian RT/RW dan kelurahan gitu. Tapi memang kalau untuk di kecamatan itu dari kementerian memang merekrut
pendamping khusus untuk bantuan sosial sembako, yaitu TKSK. Seperti itu, Pak. Oh ya, jadi itu tadi yang dijelaskan Mas Alimin, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya emang banyak dibantu selain Korda sendiri. Dalam SK Kementerian Sosial itu ditunjuk pula dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan untuk menangani di wilayah masing-masing kecamatan. Jadi selain itu juga dibantu oleh pilar-pilar sosial lainnya ya, PSM atau yang lain, untuk mendukung mensukseskan penyaluran program BPNT ini. Jadi di sini cukup kerjasama yang bagus yang dibutuhkan oleh Korda, dan Korda juga harus punya koordinasi yang baik dengan teman-teman di lapangan. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan sendiri, Mas Alimin, selama ini kendala-kendala atau hambatan dalam penyaluran bansos sembako kira-kira apa saja? Kalau untuk hambatan yang paling sering ditemui pada penyaluran program sembako, yaitu itu tadi itu, Pak, mungkin saldo nol yang paling sering ditemui. Jadi ketika KPM mengecek di e-warung, kemudian tiba-tiba setelah dicek itu saldonya kosong gitu kan, tetapi memang di data bayar itu ditemukan ada. Nah, tapi setelah dicek di e-warung saldonya kosong. Nah, itu mungkin faktor yang paling sering ditemui oleh teman-teman pendamping ataupun TKSK waktu pelaksanaan penyaluran program sembako setiap bulannya gitu. Nah, untuk itu kadang kami sampaikan kepada teman-teman TKSK dan e-warung, kita minta untuk yang nama-nama bermasalah itu kita rekap, kemudian kita sampaikan itu ke bank untuk ditindaklanjuti, seperti itu. Oke, baik. Mengenai kendala tadi, Mas Alimin, kalau misalkan KPM itu mengeluh atau menyampaikan permasalahan, itu lebih banyak ke Korda atau langsung ke TKSK? Nah, itu tadi kami membuka pengaduan itu, Pak. Jadi tidak harus pengaduan melalui TKSK ataupun langsung ke Korda, tapi kita membuka pengaduan itu seluas-luasnya. Jadi kadang ada KPM itu mengadukan permasalahannya langsung ke Korda, begitu juga ada KPM yang mengadukan permasalahan itu ke pendamping ataupun ke e-warung, seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada KPM itu mengadukan permasalahannya itu ke selain Korda dan TKSK, tetapi dia mengadukannya ke pendamping PKH gitu. Nah, untuk itulah perlunya koordinasi dan kerjasama antar pilar-pilar sosial, sehingga adapun permasalahan di lapangan bisa kita tangani bareng-bareng ataupun sama-sama, seperti itu. Baik. Mengenai permasalahan pengaduan masyarakat tadi, sebenarnya banyak juga yang media-media yang digunakan ya. Jadi selain ke dinas sosial, ke Korda langsung, ada yang langsung ke kelurahan, ke desa, maupun ke TKSK untuk menanyakan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dalam kaitannya penyaluran bantuan pangan non tunai atau program sembako. Jadi yang selama ini dilaksanakan Korda lebih banyak mengkoordinir pendamping-pendamping program BPNT yang ada di kecamatan agar dapat menjalankan fungsinya, perannya, sehingga penyaluran BPNT berjalan lancar. Begitu ya, Mas Alimin? Betul, Pak. Nah, sekarang nih kira-kira masyarakat, jangankan masyarakat lah, kalau untuk desa kelurahan, Mas Alimin udah banyak dikenal belum? Nah, pada kesempatan ini silahkan Mas Alimin sampaikan dan perkenalkan diri untuk masyarakat, khususnya di desa kelurahan, karena desa dan kelurahan kadang-kadang menanyakan, ini ngelapornya ke siapa sih? Ini harus ke siapa sih? Padahal ada yang khusus menangani program sembako yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di masing-masing kabupaten. Nah, ini Mas Alimin inilah sosoknya
seorang Korda, sehingga penyaluran bansos ini diharapkan dapat berjalan lancar. Nah, untuk kesempatan ini silahkan Mas Alimin memperkenalkan misalkan ke desa, kelurahan, atau ke masyarakat yang lain. Kalau sekiranya belum kenal atau ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan mengenai permasalahan itu, silahkan langsung ke Alimin, sebenarnya boleh juga, ke dinas sosial boleh juga, ke Diska boleh juga. Tapi pada kesempatan ini kebetulan saya bersama Mas Alimin. Nah, kami minta juga Mas Alimin untuk sedikitlah menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat pada umumnya terkait masalah program sembako ini. Silakan Mas Alimin. Baik, mungkin perlu saya perkenalkan diri. Mungkin saya udah sekitar 3 tahunan, hampir 4 tahun menjabat sebagai Korda di Kabupaten Karimun. Mungkin ada yang asing, ada juga yang tidak asing pada Bapak Ibu di lapangan gitu. Betul. Nah, saya Alimin, koordinator daerah Kabupaten Karimun. Itu dibantu dengan teman-teman pendamping dan TKSK yang di-SK-kan dari Kementerian Sosial. Nah, tugas dan tanggung jawabnya yaitu memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada pada penyaluran program sembako. Artinya kita hadir di sini untuk sama-sama membantu agar penyaluran program sembako di lapangan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kepada Bapak dan Ibu, mungkin di lapangan masih ada temuan-temuan ataupun pengaduan yang sampai sejauh ini belum menemui titik temu dan tidak tahu pengaduan ke siapa. Mungkin untuk kedepannya bisa langsung pengaduannya itu melalui rekan-rekan kami yang ada di kecamatan, yaitu TKSK. Kemudian juga bisa juga langsung ke saya, ke Korda, kemudian juga bisa mungkin ke dinas sosial, seperti itu. Nah, artinya kita membuka peluang ke siapapun untuk melakukan pengaduan sebagai fasilitasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, seperti itu. Oke, baik Mas Alimin. Nah, sekarang lagi terkait masalah koordinasi nih Mas Alimin. Rentang atau jalur koordinasi Korda itu kira-kira kemana saja? Jadi untuk program bansos sembako ini, Korda ini koordinasinya selain ke KPM, ke kecamatan, ke mana saja? Kalau saya selaku pribadi itu untuk jenjang koordinasi, kami berkoordinasi ke semua pihak-pihak yang terlibat dalam menyukseskan program sembako, yaitu pertama di dinas sosial, kemudian kedua ya ke tikor kecamatan, kemudian tikor desa, pendamping sosial kecamatan, kemudian dibantu juga pendamping PKH, RT RW dan segala macamnya. Jadi kami membuka ruang untuk tetap berkoordinasi kepada siapapun untuk menerima laporan-laporan ataupun pengaduan, seperti itu. Juga ke pihak bank juga ya Mas Alimin, ya, ke pihak bank maupun ke pihak-pihak yang untuk dalam hal ini penyedia bahan makanan itu dengan Bulog. Benar, betul sekali. Iya, jadi dengan Bulog juga dengan pihak bank juga apabila terjadi kendala yang tadi teman-teman. Apabila terjadi masalah saldo nol atau saldo kosong atau masalah teknis kartu, itu mungkin teman-teman di seluruh Nusantara, sahabat dinas sosial juga tugas Korda mungkin kendalanya sama seperti itu ya. Mungkin kendalanya ya hampir sama, mirip-mirip. Apalagi khususnya kalau yang untuk di wilayah kepulauan itu ya masalah blank spot gitu kan. Jadi koordinasi tadi ya mudah-mudahan Korda bisa lah mengkoordinasikan dengan menjalin hubungan baik dengan pihak terkait itu kan. Baik, terima kasih kepada Mas Alimin di atas bincang-bincangnya, bincang-bincang santai saja kita pada video kali ini ya, sekedar untuk memperkenalkan Korda kita nih Karimun ke masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Karimun. Mudah-mudahan program bansos
sembako BPNT di Karimun bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan harapan kami Dinas Sosial tidak ada lagi pengurangan KPM BPNT. Nah, tadi juga kami sudah perbaikan bersama Korda, juga sudah melaksanakan perbaikan data BPNT dan BST. Hari ini terakhir, makanya tadi pagi sampai siang tadi kami mengerjakan sampai dengan selesai. Tadi baru diupload, mudah-mudahan diterima dan mudah-mudahan untuk bulan depan bisa masuk ke data bayar. Jadi terima kasih pada teman-teman sahabat Dinas Sosial dimanapun berada sudah menonton video ini. Apabila ada kritik, saran, masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terutama untuk di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan teman-teman di Dinas Sosial Provinsi, di Dinas Sosial Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, mudah-mudahan tetap solid, tetap semangat dalam menjalankan bansos dari Kemensos, dan tetap semangat dalam menjalankan data verifikasi validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi tetap semangat teman-teman, jangan lupa istirahat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.